No, ceritaku kali ini bukan membahas makanan. McDonald, siapa yang tidak tahu merek dagang ini? Sementara Campbell adalah merek sup instan yang tak kalah terkenalnya di dunia barat sana. Tapi apakah kalian tahu, di balik kedua nama gadang tersebut, terhubung sehelai kisah masa lalu yang terus diwarisi ke setiap generasinya. Mari ikuti ceritaku. Sejak Ratu Elizabeth pertama berkuasa dari tahun 1558, penyebaran agama Protestan semakin mendapat tempat di kalangan rakyat Inggris. Hingga pada tahun 1685, seorang raja penganut Katolik naik tahta. Dia adalah Raja James kedua dari Inggris dan juga bergelar James ketujuh dari Skotlandia. Kenapa demikian? Karena dia adalah raja kedua yang bernama James bagi Inggris, dan dia juga raja ketujuh yang bernama James bagi Skotlandia. Supaya lebih praktis, selanjutnya kita sebut saja James kedua. Semenjak James kedua berkuasa, sejak itu pula perlahan-lahan mulai terlihat niat sang raja untuk mengembalikan Katolik menjadi agama resmi nasional. Hal ini mendapat pertentangan dari anggota parlemen. Dari sinilah awal mula masalah yang akan berujung kepada pertumpahan darah rakyat sipil tak berdosa. Untuk menyingkirkan Raja James kedua, kelompok-kelompok politisi, intelektual, dan pemimpin agama bersepakat untuk meminta bantuan William of Orange dari Belanda, yang sebenarnya adalah keponakan sekaligus menantu laki-laki sang raja sendiri, untuk menginvasi Inggris. Tunggu dulu, menantu laki-laki? Ya, William menikah dengan Mary, anak perempuan Raja James kedua. William of Orange, yang seorang Protestan, setuju dengan rencana ini. Dan 3 tahun kemudian, pada 1688, terjadilah revolusi atau terkenal dengan sebutan The Glorious Revolution. Revolusi ini berhasil menggulingkan James kedua dan tak lama kemudian mengantarkan William of Orange atau dikenal juga dengan sebutan King Billy menjadi Raja Inggris. James kedua akhirnya berhasil melarikan diri ke Prancis dan mendapat perlindungan dari sekutunya, Raja Louis ke-14. Meskipun James kedua kehilangan gelar rajanya, dia tetap mendapat dukungan dari pengikut setianya yang tersebar di Inggris, terutama Skotlandia. Para pengikut James kedua ini disebut The Jacobites, berasal dari bahasa Latin Jacobus, yang berarti James. Berbagai upaya dilakukan para The Jacobites untuk mengembalikan James kedua dari pengasingan agar kembali menjadi Raja Inggris. Sementara itu, King Billy, si menantu durjana, setidaknya menurut James kedua, yang mengetahui mertuanya merapat kepada Raja Louis ke-14 dari Prancis, semakin khawatir dengan adanya kemungkinan Raja Louis ke-14 atas nama James kedua akan menyerang Inggris dan dengan bantuan The Jacobites akan merebut kembali tahtanya. John Dalrymple, politisi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara untuk Skotlandia, bertindak atas nama King Billy, merancang strategi untuk menyiasati kemungkinan terburuk itu terjadi. Sebagai permulaan, John Dalrymple berencana untuk mengambil hati para klan yang tinggal di dataran tinggi atau Highlands Skotlandia, yang terkenal barbar dan sangat berpihak kepada The Jacobites karena kesetiaan mereka kepada Raja James kedua. Apa sih klan itu? Klan berasal dari bahasa Gaelic Skotlandia, yang artinya sekelompok orang yang dipersatukan oleh perasaan adanya hubungan kekerabatan atau seketurunan. Kalau di Indonesia, sama dengan marga atau fam. Dalrymple membuat proposal penawaran bagi klan yang mau melepas kesetiaannya kepada James kedua dan sebaliknya bersedia diambil sumpah setianya kepada William of Orange, maka semua catatan kriminal mereka selama ini akan dihapus. Tidak itu saja, semua hak milik mereka berupa tanah atau properti akan dilindungi,
dan mereka akan diberi kompensasi sejumlah 12.000 pound untuk dibagi-bagi. Sebagai catatan, 12.000 pound zaman itu nilainya kira-kira sama dengan 3.050.000 pound sekarang. Atau kalau dirupiahkan, kira-kira 61 miliar rupiah. Wow, fantastis. Pertemuan untuk membicarakan proposal penawaran ini dilaksanakan pada Juni 1691 di Kastil Achelader. Diketuai oleh John Duncan Campbell, pemimpin klan Campbell yang sudah bersumpah setia kepada King Billy. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa pemimpin klan Highlander lainnya, termasuk 3 klan besar, yaitu MacDonald, MacLean, dan Cameron. Dalam pertemuan itu, John Campbell terus berusaha membujuk para pemimpin klan untuk menerima penawaran yang diajukan. Dia meyakinkan mereka bahwa keuntungan akan lebih banyak diraih dibanding kerugian apabila menerima penawaran tersebut. John Campbell bahkan sampai berani menambah poin penawaran, yaitu apabila James kedua kembali dari pengasingan dan berhasil mengklaim kembali tahtanya sebagai raja, maka para klan yang sudah bersumpah setia kepada King Billy akan diizinkan melepas sumpahnya dan tidak akan dihalangi untuk kembali membela James kedua. Penawaran ngawur ini tentu saja hanya akal-akalan John Campbell dan tanpa sepengetahuan King Billy. Dia hanya ingin pertemuan berakhir dengan keputusan yang menguntungkan dirinya. Pemimpin klan yang sangat menentang penawaran ini adalah Alistair dari klan MacDonald. Klan terbesar yang juga bergelar Lords of the Isles ini menguasai hampir seluruh dataran tinggi bagian barat Skotlandia, termasuk teritori terluasnya adalah dataran tinggi Glencoe. Alistair MacDonald, atau lebih dikenal dengan MacIan, bertambah murka setelah mendapati John Campbell memberi pengecualian kepada klan MacDonald mengenai pembagian kompensasi 12.000 pound. John Campbell secara sepihak menyatakan bahwa jatah kompensasi untuk klan MacDonald akan diambil oleh John Campbell sebagai ganti rugi atas ternak-ternak milik klan Campbell yang dituduh telah dicuri oleh klan MacDonald di waktu lampau. Sekali lagi, ini adalah tipu daya John Campbell yang melihat kesempatan untuk berbuat curang kepada klan MacDonald yang merupakan musuh kekal klan Campbell. Para pemimpin klan yang hadir tidak langsung menyetujui proposal penawaran tersebut. Mereka meminta waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan, dan pertemuan pun berakhir. Selanjutnya, mereka segera mengirim kurir dari The Jacobites ke Prancis untuk meminta pendapat atau bahkan restu dari James kedua mengenai penawaran ini sebagai salah satu bentuk penghormatan mereka pada James kedua. Didasari ketakutan yang terus menghantui atas rumor bahwa James kedua dengan bantuan Louis ke-14 akan kembali merebut Inggris, King Billy akhirnya memproklamirkan bahwa siapapun yang belum mengambil sumpah setia kepadanya sebelum tanggal 1 Januari 1692 akan menghadapi hukuman berat. King Billy yang merasa John Campbell gagal menjalani misi penaklukan para klan di dataran tinggi, akhirnya menunjuk John Dalrymple untuk langsung mengawal pelaksanaan proklamasi resmi yang dia terbitkan itu. Sementara itu, kurir The Jacobites yang sudah tiba di Prancis harus menerima kenyataan bahwa James kedua setelah berdiskusi dengan Raja Louis ke-14 menyatakan tidak ada kemungkinan invasi ke Inggris dan perebutan kekuasaan. James kedua meminta kurir The Jacobites segera kembali ke Inggris dan menyampaikan pesan kepada para pemimpin klan untuk menandatangani sumpah setia kepada William of Orange sebelum tanggal 1 Januari 1692 demi keselamatan nyawa mereka. Dalam perjalanannya membawa pesan kepada para pemimpin klan di dataran tinggi Skotlandia, kurir The Jacobites menghadapi berbagai hambatan. Dan di saat yang bersamaan, King Billy mengirim tentaranya untuk ditempatkan di Fort William sebagai pangkalan militer kerajaan di wilayah dataran tinggi Glencoe. Akhirnya, 24 jam sebelum batas waktu yang ditentukan, MacIan menerima pesan tersebut. Karena waktu yang mendesak, MacIan yang sudah tua bersama 2 orang anaknya memutuskan untuk menuju Fort William.
pangkalan militer kerajaan terdekat, dengan harapan dapat bertemu otoritas berwenang yang bisa mengambil sumpahnya. McKeon disambut Kolonel John Hill, kepala garnisun. Dia mengatakan tidak ada otoritas berwenang yang dapat mengambil sumpah di garnisun. Didasari rasa simpati kepada McKeon, John Hill membuat surat pernyataan yang dia tanda tangani, menyatakan bahwa McKeon dengan segala upayanya telah berusaha mencari pejabat yang bisa mengambil sumpahnya sebelum batas waktu, dan juga menyatakan sejak saat itu klan MacDonald berada di bawah perlindungan tentara garnisun. John Hill kemudian meminta McKeon untuk menunjukkan surat tersebut apabila dia bertemu dengan pejabat yang dicari. Akhirnya pada tanggal 6 Januari 1692, McKeon berhasil diambil sumpahnya secara resmi oleh otoritas berwenang setelah menunjukkan surat pernyataan yang dibuat Kolonel John Hill sebelumnya. Dokumen pengambilan sumpah itu pun dikirim ke Dewan Penasihat di Edinburgh. McKeon dan kedua anaknya pun pulang dengan asumsi sumpah setia mereka sudah dicatat negara dan kini mereka memiliki hak mendapat perlindungan negara. Dokumen tersebut sampai ke meja Dewan Penasehat di Edinburgh. Salah satu anggota dewan berusaha keras menganulir dokumen tersebut. Dia menganggap sumpah klan MacDonald tidak sah karena diambil melewati batas waktu yang ditentukan, terlepas dari surat pendukung dari Kolonel John Hill. Apakah kalian bisa menebak dari klan mana anggota dewan yang mati-matian ingin menghapus sumpah McKeon tersebut? Kabar tentang tidak sahnya sumpah setia klan MacDonald ini sampai ke Menteri Sekretaris Negara John Dalrymple. Kabar ini bagaikan musik di musim semi di telinganya, seakan-akan Tuhan mengabulkan doa terakhirnya. John Dalrymple, pembantu raja, manusia berhati bengis ini akhirnya menemukan objek yang bisa dia jadikan pelajaran bagi klan lain yang masih menolak untuk bersumpah setia kepada King Billy. Dia mengirim instruksi kepada Kolonel John Hill, kepala garnisun di Fort William, untuk mengirim pasukan menyerang klan MacDonald. Kolonel John Hill, orang yang di waktu lampau memberi surat pengantar untuk McKeon, menolak terlibat dalam aksi penyerangan ini. Dia menunjuk dua orang bawahannya, Mayor Robert Duncanson dan Letnan Hamilton, untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka kemudian menyusun strategi penyerangan yang terkenal keji kepada rakyat sipil sepanjang sejarah Inggris. Pada tanggal 1 Februari 1692, sekitar 200 tentara berseragam merah yang dipercaya lebih dari setengahnya dari klan Campbell dan mengetahui pasti agenda apa yang akan dijalankan nanti, berparade menuju dataran tinggi Glencoe. Pasukan ini dipimpin oleh Robert Campbell, yang adalah keponakan manusia licik John Campbell. Ketika melewati pemukiman klan MacDonald, pasukan tentara ini disambut baik dan hangat bagaikan tamu kehormatan. Kepada pemimpin klan MacDonald, Robert Campbell beralasan dia dan pasukannya melewati Glencoe karena butuh tempat beristirahat dalam perjalanan mereka menuju Glengarry untuk menyelesaikan masalah pajak yang ditunggak klan Glengarry. McKeon yang masih belum mengetahui bahwa dokumen pengesahan sumpahnya telah dianulir, menerima kehadiran mereka bukanlah suatu ancaman. Dia bahkan berpikir klannya masih di bawah perlindungan pasukan kerajaan. McKeon berpegang teguh pada budaya Highland Hospitality, dengan tangan terbuka mempersilahkan para tentara bermalam di rumahnya dan di rumah para MacDonald yang lain. Setelah hampir 2 minggu kemudian, pada malam 12 Februari 1692, seorang kurir dari garnisun diam-diam menyampaikan surat rahasia kepada Robert Campbell. Surat itu berisi perintah resmi kepada Robert Campbell dan pasukannya untuk melaksanakan pembantaian massal klan MacDonald malam itu juga. Tuan rumah yang selama 2 minggu terakhir dengan segala keterbatasannya telah menyediakan tempat hangat untuk beristirahat, menjamu mereka dengan makanan dan minuman terbaik, dibantai tanpa memandang laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Setiap rumah yang para penghuninya selesai dibantai akan dibakar. Satu persatu dari rumah ke rumah, para tentara memastikan tugas dilaksanakan sesuai perintah. Para penghuni rumah lain yang terbangun akibat kegaduhan yang terjadi segera menyadari nyawa mereka sedang terancam. Beberapa dari mereka berhasil melarikan diri menerjang terjalnya perbukitan dataran tinggi Glencoe.
Sayangnya, banyak di antara mereka, terutama bayi dan anak-anak, akhirnya menyerah pada maut akibat tak kuasa menahan badai salju di musim dingin. Kabar pembantaian ini mulai merebak ke seantero negeri. Pemerintah berusaha menutup-nutupi faktanya dari pemberitaan publik. Sampai pada suatu waktu, Robert Campbell, pemimpin pasukan pembantaian, tak sengaja meninggalkan surat perintah resmi yang diberikan kepadanya pada malam berdarah itu di sebuah kedai minum. Secara kebetulan, surat itu ditemukan oleh simpatisan The Jacobites. Karma is a... Selanjutnya surat itu berhasil diselundupkan ke Prancis. Oleh media Prancis, isi surat itu menjadi berita utama di surat kabar nasional mereka. Berita ini menimbulkan kemarahan luar biasa pada masyarakat umum di Inggris. Tidak hanya melaknat keterlibatan pemerintah dalam pembunuhan massal itu, tapi aksi keji itu dilakukan terhadap warga sipil tak berdosa yang dibantai tentara kerajaan hanya karena mereka percaya mereka berada di bawah perlindungan para tentara. Inilah yang disebut dengan slaughter under trust. Akhirnya, atas desakan publik, William of Orange membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Mendengar hal ini, John Campbell, si manusia licik penggagas penawaran ngawur saat pertemuan di Kastil Achilles dulu, buru-buru mengirim surat kepada klan MacDonald yang masih hidup. Demi menyelamatkan dirinya, dia meminta mereka untuk menandatangani surat pernyataan bahwa dirinya tidak terlibat dengan aksi pembantaian itu. Klan MacDonald membalas surat tersebut dengan 3 kata bertuah: G, F, Y. Tim pencari fakta akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya. Laporan penyelidikan pertama diserahkan kepada William of Orange dan hanya berakhir di arsip penyimpanan. Kemudian dibuatlah laporan penyelidikan kedua, dan kali ini diserahkan langsung kepada parlemen tanpa melewati raja. Parlemen memutuskan nama-nama yang terlibat untuk bersiap menanti persidangan. Namun pada kenyataannya, tak satu pun dari nama-nama tersebut dibawa ke persidangan. Tinggallah klan MacDonald yang tersisa. Sekuat tenaga berusaha bangkit dengan air mata, membangun kembali puing-puing rumah mereka. Luka itu sampai sekarang masih diwariskan turun-temurun di antara klan MacDonald. Bila nanti kalian berkesempatan mengunjungi dataran tinggi Glencoe dan melihat beberapa penginapan memasang papan pemberitahuan di pintunya yang bertuliskan No Hawkers or Campbell, sekarang kalian sudah tahu sebabnya. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu Hawkers?